Oke. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rafiq Erlino. Jadi sebelumnya gue minta maaf kalau video ini nggak banyak gue edit. Karena tadinya rencana gue kan mau live streaming dan ternyata sinyal di sini sangat jelek gitu karena gue sekarang tinggal di tengah kebun. Jadi gue kan kerja di Kalimantan Tengah, tinggalnya di hutan, di perkebunan. Nah, jadi sambil nunggu mau sahur, ini posisi sekarang jam 2:30. Jadi gue sambil nunggu sahur, gue buka-buka lagi tuh komen-komen yang dulu-dulu, dan ternyata banyak banget komen-komen yang belum sempat gue baca. Jadi gue hari ini mau membacakan beberapa komen yang mungkin orangnya pun sudah lupa kapan bertanya. Langsung aja dari yang pertama ya, dari Joshua Sewa. Kapan San Morian di Lampung lagi bang? Nah, sebenarnya rencana gue habis lebaran ini gue akan cuti, gue balik ke Lampung. Di situ sebenarnya kita bisa San Morian, tapi ada kendala di mana cuti gue nggak disetujuin sama atasan gue dan terpaksa mungkin tahun depan gue baru bisa balik ke Bandar Lampung lagi gitu. Ya, lanjut dari Hendry Lukas. Bang, video saya kena strike 2 kali. Apakah masih bisa monet? Soalnya videonya sudah dihapus. Nah, jadi kalau kena strike 2 kali itu masih bisa. Yang nggak bisa itu strike 3 kali. Jadi kalau hanya 2 kali itu biasanya kalian nggak bisa upload video selama 6 bulan. 6 bulan kalau nggak salah. 3 bulan atau 6 bulan gitu. Jadi nggak akan mengganggu syarat monetisasi gitu. Yang pasti ya kalian harus nunggu dulu gitu. Nunggu dulu sampai strike-nya itu dicabut. Nah, baru kalian bisa lanjutkan lagi untuk upload video seperti itu. Lanjut dari aing_cc26. Bang, kok lama amat upload videonya, tumben. Ini juga mungkin pertanyaan sudah terjawab di video gue kemarin. Gimana posisi gue sekarang ini bekerja di instansi, bukan instansi pemerintah ya, bekerja di perusahaan swasta yang benar-benar ketat. Ya bisa dibilang terpenjara dalam pekerjaan gitu. Jadi benar-benar gak bisa keluar-keluar, gak bisa banyak waktu. Bahkan untuk ngedit video ini pun gue gak ada waktu gitu. Itu sih, makanya kita jadi jarang upload. Dan otomatis subscriber gue juga lambat naiknya kan, dan view-nya juga banyak banget yang turun. Oke, lanjut dari Miucraft. Subscriber gue nggak nambah-nambah, malah berkurang. Subscriber nggak nambah, justru berkurang. Itu ada 2 penyebabnya. Yang pertama itu memang karena subscriber Anda sendiri yang unsubscribe, kemudian yang kedua itu dihapus. Nah, jadi ada beberapa akun-akun channel yang tadinya subscribe ke channel lu, tapi sekarang dihapus oleh pihak YouTube karena yang punya akun itu udah nggak aktif lagi gitu. Nah, itu masalah jaraknya dari kita terakhir aktivitas di YouTube sampai dengan ditutupnya akun itu, gue kurang paham berapa tahunnya. Yang jelas ketika channel itu sudah dianggap tidak aktif ya maka akan dihapus gitu. Itu juga salah satu strategi YouTube untuk mengetahui mana sih yang pakai subscriber asli dan yang pakai subscriber beli. Nah, seperti itulah kira-kira. Walaupun sebenarnya sekarang beli pun subscriber, mungkin sehari aja channelmu naik subscribernya, besok bakal dihapus gitu. Karena YouTube semakin ketat sekarang. Lanjut, apa aja sih bang yang harus disetting dalam YouTube agar YouTube kita ini bener? Dari Helmi Aselole. Mungkin paling kerasa itu konten kalian ini sebenarnya dibuat untuk anak-anak atau bukan gitu. Karena sekarang ini kan YouTube mengklasifikasikan channel YouTube itu jadi 2. Jadi untuk umum dan untuk anak-anak. Nah, ketika konten kalian itu untuk anak-anak, itu otomatis kalian itu nggak boleh mengangkat video-video yang berbau kekerasan atau video-video yang berbau kata-kata kasar gitu, dan itu otomatis nanti akan di-banned. Sebaliknya ketika kita ini jadi konten kreator umum dan kita mengupload video yang berhubungan dengan anak-anak, itu bisa jadi akan dipermasalahkan. Makanya setiap mengupload video kita akan diberi pertanyaan apakah video ini ditujukan untuk anak-anak atau bukan. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Kalau untuk setting-setting yang lain yang pasti kalian harus setting monetisasi kalau mau dapat duit gitu. Walaupun ya kadang monetisasi pun nggak dapat duit, tapi di situ dulu. Kemudian kalian setting thumbnailnya, setting judulnya, kemudian konten kalian ini nih jenisnya tuh apa sih jenisnya, atau apakah itu vlog atau itu tutorial, adventure gitu. Nah, itu nanti kalian setting di YouTube, itu ada semua jenis-jenisnya di situ. Kemudian sisanya mungkin lebih ke item videonya lah. Jadi video kalian ini setelah kalian upload tuh harus diapakan. Nah, itu nanti di video-video gua sebelumnya itu udah
pernah gue jelasin dimana kalian harus setting judul, deskripsi, dan lain-lainnya gitu. Oke, lanjut. Dari Fatih 7 Form, Bang, kalau video kita upload cuma kita doang yang nonton, kira-kira naik jam tayangnya atau enggak? Kalau video kalian itu yang nonton kalian sendiri, itu tetap terhitung jumlah view-nya, tetap terhitung watch time-nya. Yang jadi masalah adalah itu nggak bisa kalian lakukan berulang-ulang gitu. Jadi kalau kalian menonton video kalian sendiri berulang-ulang, ya otomatis nanti akan membuat video kalian ini ketika ditonton orang lain itu view-nya tidak bertambah. Seperti channel kalian itu seperti diblok untuk jumlah view seperti itu. Kecuali kalian buat akun lain, nah, dan kalian nonton pakai akun itu bisa. Tapi nggak gue saranin ya. Tetap kalau tujuannya untuk mendapatkan watch time jauh, kalian nggak akan bisa dengan akun kalian sendiri ya. Lanjut dari Kang Denny, Kak, apa aja yang dipakai buat alat nge-YouTube di channel ini? Kalau di video ini gue cuma modal HP ya, bahkan gue nggak pakai mic clip on gitu. Tapi kalau di video-video gue yang lain itu gue gunakan action cam ya. Jadi ada GoPro dan Easy Vice, kemudian ada tambahan clip on ya. Jadi gue pakai clip on itu nanti dipasang di helm atau dipasang di kancing baju. Sisanya mungkin lebih ke perangkat pengeditan ya. Itu bisa gunakan HP untuk pemula atau gunakan laptop gitu. Dan gue saat ini ngeditnya lebih senang di laptop sih. Dan laptop gue bukan laptop yang mahal seperti laptop gaming gitu, enggak. Ini laptop gue ini Asus A455L yang nggak ada VGA-nya. Tapi masih bisa buat ngedit gitu. Dan kalau kalian ada aplikasi editing, harusnya kalau nggak ada VGA, RAM kalian gue saran sih di atas 2 GB ya, baru nanti nggak ada masalah untuk di pengeditan. Kalau nggak, berat, lama ketika kalian berusaha menggabungkan video dan suara itu bakal ngelag gitu. Lanjut dari Nisam Official, Bang, tolong bantu channel aku karena udah 3 kali daftar identitas tapi selalu gagal karena udah di scanner masih gagal. Mohon pencerahannya. Gagal verifikasi ini yang jelas. Jadi ketika channel kita ini sudah kita ajukan tapi kok nggak ada iklan masuk gitu. Nah ini biasanya itu yang jadi masalah itu kalian belum verifikasi KTP. Terakhir video mengenai verifikasi KTP itu udah gue buat, tapi mungkin teknisnya beda dengan yang sekarang. Mungkin next time gue buatkan video tutorialnya ya. Lanjut dari YT Gamer Z, Bang, minta IG-nya kalau boleh. Saya mau tanya-tanya soal YouTube, Bang. IG gue ganti. Jadi IG gue sekarang @rafiko_elnino. Nanti gue kasih di bawah ya. Lanjut dari Dias Pieng, setelah diedit kok durasinya tetap ya, Bang, dan video yang dipotong juga masih ada meskipun klaimnya sudah hilang. Minta petunjuknya, Bang. Setelah diedit durasinya masih tetap. Yang kamu edit berarti hanya ini, biasanya klaim hak ciptanya ini dari sound, dari musik. Nah, jadi ketika itu musiknya kalian buang, ya otomatis durasinya masih tetap dong. Yang video tadi 10 menit ya tetap 10 menit. Nah, seharusnya kalau memang mau mengurangi durasi dipotong. Nah, jadi di bagian YouTube itu ada di bagian menu edit ya. Menu edit ketika setelah selesai kalian upload, kalian kena klaim, kalian bisa edit, dipotong bagian durasi yang terkena klaimnya dari detik keberapa sampai detik keberapa gitu. Lanjut dari Onik Juara MPL S6, Bang, kalau banyak dislike gimana, Bang? Pas 1000 subscriber dipermasalahkan enggak? Please jawab. Jadi YouTube ini nggak peduli mau jumlah video kalian itu like-nya misalnya 0 tapi dislike-nya ada 9.000, enggak, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah isi di dalam video itu. Ketika kalian banyak dislike-nya itu gara-gara apa? Atau gara-gara video kekerasan, atau gara-gara pencemaran nama baik, atau gara-gara sara, ya itu bisa bermasalah gitu. Tapi kalau dari dari isinya sudah benar, hanya karena penonton yang nggak suka ngedislike, ya nggak masalah. Misalnya kalian buat video nyanyi tapi suara kalian jelek, dislike-nya banyak, ya nggak masalah gitu. Selama kalian masih dapat view nggak masalah ya. Jadi itu tidak berpengaruh. Lanjut dari Rizky berpendapat, view anjlok, Bang. Ini pertanyaan atau apa nih? Kalau yang dimaksud view anjlok itu di channel gua, ya memang iya. Tapi kalau itu di channel Anda, ya bisa jadi Anda mengalami hal yang sama dengan saya gitu. Nah, dari sering upload, tiba-tiba nggak upload, ya otomatis view-nya bakal hilang gitu. Dan kedepannya, ya view-nya akan rendah gitu. Kalian bisa lihat di
10 video terakhir gue pasti view-nya dikit-dikit gitu, nggak sesuai dengan jumlah subscriber, bahkan 10% pun tidak ada. Ya seperti itulah kira-kira. Duh, udah habis. Oke, mungkin itu aja ya. Dan sekarang belum sahur. Jadi buat kalian yang mau nanti mau nanya-nanya, bisa langsung di kolom komentar. Dan next time mungkin gue buat video kayak gini lagi. Kalau mendukung sinyalnya lancar, itu mungkin lebih enak live streaming ya. Jadi gue nggak perlu upload videonya, setelah live streaming bisa dihapus gitu. Nah di YouTube ini semuanya lengkap gitu, tutorial apapun tuh ada. Jadi gunakanlah YouTube ini untuk belajar YouTube ya. Mungkin itu aja. Thank you udah nonton. Dan selalu dari gue, beda memang video kalau nggak diedit sama diedit. Salam satu layar.